Kali ini kita membahas tentang materi luas sisi prisma. Simak baik-baik. Bagaimana cara menghitung luas sisi prisma? Ada yang sudah tahu adik-adik? Oke, kita bahas bersama-sama. Berikut ini kita akan membahasnya. Pada setiap prisma segi N atau prisma tegak, terdapat segi N sama dengan 2 buah, yaitu alas dan tutup. Segi 4 sama dengan persegi panjang sama dengan N buah, yaitu semua sisi tegaknya. Contohnya, nah perhatikan tabel berikut beserta dengan gambar prisma. Nah, yang pertama, jenis prisma segi N, alas dan tutupnya ada 2 buah segitiga. Ini dan yang di atas ini. Sisi tegak ada 3 buah persegi panjang. Nah, kalau kita hitung, ini sisi yang menempel di bidangnya ada 3 buah. Nah, ini sisi bawah dan atas. Kemudian, ini adalah sisi tegaknya. 1, 2, 3. Nah, kita perhatikan yang kedua, prisma segi 4, itu alas dan tutupnya ada 2 buah segi 4, kemudian sisi tegaknya juga ada 4 buah persegi panjang. Yang ketiga, prisma segi 8, itu alas dan tutupnya ada 2 buah segi 8, kemudian sisi tegaknya ada 8 buah persegi panjang. Yang keempat, prisma segi N. Nah, ditentukan 2 buah segi N. N ini adalah banyak bidang datarnya, kemudian N buah persegi panjang. Misalkan kita menghitung luas sisi prisma segi N atau segitiga di sini, maka jawabannya adalah 2 dikali luas segitiga ditambah dalam kurungnya 3 kali luas persegi panjang sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Next, berikutnya kita melangkah ke contoh jaring-jaring prisma. Yang pertama, prisma segi 5. Nah, di sini ada nilai tinggi yang tegak, kemudian ini adalah sisinya. Nah, kalau dilihat di sini, untuk jaring-jaring prisma segi 5 itu terdiri dari alas dan tutup. Ya, kemudian yang berwarna orange ini adalah sisi tegaknya. Ya, sisi tegaknya adalah 5 ya, ada 5 bidang. Yang mengikuti banyaknya segi N. Nah, segi N di sini adalah 5, segi 5. Pada gambar di kiri ini adalah prisma segi N dan jaring-jaringnya. Alas dan tutup prisma itu adalah segi 5 beraturan dengan sisi sama dengan S dan tinggi prisma sama dengan T. Sisi prisma itu alas dan tutup 2 buah segi 5. Sisi tegak 5 buah persegi panjang. Nah, misalkan sisinya sama dengan 4 cm dan tingginya sama dengan 7 cm. Pertanyaannya, berapakah luas semua sisi tegaknya? Ada yang tahu? Oke, disimak baik-baik. Jawab, luas sisi tegak sama dengan 5 dikali dalam kurung 4 cm dikali 7 cm. Nah, kita uraikan 5 dikali 4 kali 7, 28 cm persegi. Maka sama dengan 140 cm persegi. Ini luas sisi tegaknya. Nah, kita melangkah ke contoh 1. Gambarlah yang A, sebuah prisma segi 3 dan jaring-jaringnya. Yang B, sebuah prisma segi 6 dan jaring-jaringnya. Jawab, yang A. Nah, ini gambar prisma segi 3 dengan jaring-jaringnya seperti ini. Kemudian yang B, ini prisma segi 6 dengan jaring-jaringnya seperti yang ada di bawah ini. Oke, kita melangkah ke contoh yang kedua. Perhatikan prisma ABC titik DEF di kanan ini. Jika AB, ya, AB nilainya adalah 10 cm, kemudian BC ini 8 cm, AC 6 cm, dan AD nilai sisinya adalah 7 cm. Nah, segitiga ACB ya. ACB ini bentuknya adalah segitiga siku-siku, maka nilai derajatnya adalah 90 derajat. Hitunglah luas seluruh sisinya. Oke, kita jawab. Luas sisi sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas sisi tegak.
Perhatikan, sama dengan 2 kali AC, sisi panjang AC dikali sisi panjang BC, dibagi 2, ditambah luas ABED, ditambah luas ACFD, ditambah luas BCFE. Sama dengan 2 dikali 6 kali 8 bagi 2, ditambah 10 kali 7, ditambah 6 kali 7, ditambah 8 kali 7. Maka sama dengan 48 ditambah 70 tambah 42 tambah 56. Hasil akhirnya adalah 216. Nah, jadi luas seluruh sisi prisma itu adalah 210 cm persegi. Nah, ini dilihat, disimak baik-baik. Catatan tentang luas sisi tegak. Nah, 10 kali 7 ditambah 6 kali 7 ditambah 8 kali 7 itu sama dengan 10 tambah 6 tambah 8 kali 7. Maka kesimpulannya di sini catatan untuk luas segitiga, segi tegak maksudnya, luas sisi tegak itu sama dengan keliling alas dikali tinggi. Ya, luas sisi tegak itu sama dengan keliling alas dikali tinggi. Mudah ya? Oke, kesimpulannya adalah yang pertama, luas sisi tegak prisma, luas sisi tegak itu sama dengan keliling alas dikali tinggi. Yang kedua, luas sisi prisma, luas sisi sama dengan 2 luas alas ditambah luas sisi tegak. Atau dengan singkat sebagai berikut. Nah, ini simbolnya. Luas seluruh sisinya sama dengan 2 luas alas prisma ditambah keliling alas prisma dikali dengan tinggi prisma. Nah, ini rumusan. Ya, rumusan yang dibuat untuk mencari luas seluruh sisinya. Gampang ya? Nah, kita melangkah ke contoh soal tentang prisma. Contoh yang ketiga ya, kita melangkah ke contoh yang ketiga. Pada prisma di kiri ini, ya, disimak gambarnya dan ini perhatikan juga. Diketahui luas sisi tegak sama dengan 756 cm persegi. Tentukanlah yang A nilai T. Nah, T di sini adalah tinggi prisma nih yang kita mau cari. Kemudian yang B, luas seluruh sisinya. Yang C, volume prisma itu. Kita selesaikan yang diketahui, kita tulis ya sesuai dengan yang tadi udah kita lihat ya, kita baca tadi. Kemudian ditanya adalah yang A tinggi, B luas, dan C-nya volume. Nah, kita jawab. Yang A luas sisi tegak itu rumusnya adalah keliling alas prisma kali tinggi. Nah, sedangkan yang sudah diketahui di soal, luas sisi tegaknya adalah 756 cm persegi. Sama dengan keliling alasnya 13 cm. Ini keliling alasnya 13 cm ditambah 14 cm ditambah 15 cm. Kalikan tinggi yang akan kita mau cari ya. Oke, lanjut. 756 cm persegi sama dengan 42 cm dikali tinggi cm. Maka tinggi cm-nya sama dengan 756 cm persegi dibagi dengan 42 cm. Maka nilai tingginya adalah 18 cm. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi tingginya adalah 18 cm. Kita melangkah ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu luas ya, luas. Nah, kita cari luas. Luasnya itu, luas sisi seluruhnya adalah sama dengan 2 luas alas prisma ditambah dengan luas sisi tegaknya. Oke, keliling sama dengan, tadi udah dicari ya, nilai kelilingnya adalah 42 cm. Nah, setengah kelilingnya, setengah keliling itu berarti setengah kali 42, maka nilainya adalah 21 cm. Untuk luas alas, itu rumusnya sama dengan akar dari setengah keliling, dalam kurung, setengah keliling kurangi sisi yang pertama. Setengah keliling dikurangi sisi yang kedua, setengah keliling dikurangi sisi yang ketiga. Kita masukkan nilai angkanya, luas alas sama dengan akar dari 21 dalam kurung 21 kurangi 13, yang berikutnya 21 kurangi 14, yang selanjutnya 21 dikurangi 17. Maka nilai luas alasnya sama dengan akar dari 21 kali 8 kali 7 kali 6 sama dengan 84. Nah, ini luas alasnya. Kita masukkan ke rumusnya. Sama dengan 2 kali 84 cm persegi ditambah 756 cm persegi. Nah, sama dengan hasil akhirnya adalah 924 cm persegi. Ini adalah luas sisi seluruhnya.
Kita melangkah ke volume prisma. Nah, volume prisma ini rumusnya sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Sama dengan luas alasnya adalah, tadi udah dicari nih ya, 84 cm persegi dikali dengan tingginya sudah diketahui ini 18 cm. Maka volumenya adalah 1512 cm kubik. Nah, mudah ya. Contoh yang keempat. Perhatikan gambar di kiri ini adalah prisma segi 7. Ya, yang menunjukkan segi 7 ini bentuk alas sama tutupnya ya. Ada 7 sisi ya di sini. Nah, alasnya merupakan segi 7 beraturan dengan panjang sisi 10 desimeter. Jika titik O, nah titik O di sini adalah pusat alasnya, OP ya, OP ini adalah nilai diameter ya, setengah diameternya. Nilainya adalah 10,4 cm dan tinggi prisma nilainya adalah 16 desimeter. Hitunglah luas alas, kemudian B, luas seluruh sisi tegak, yang C, luas seluruh sisi prisma. Penyelesaian contoh yang keempat, diketahui prisma segi 7, ini udah kita sampaikan tadi. Nah, yang ditanyakan ini ada 3. Jawab, kita selesaikan luas alas sama dengan 7 dikali luas segitiga MNO 7 kali, nah 10 kali 10,4 bagi 2. 7 kali 52 sama dengan 364. Nah, jadi luas alasnya 364 desimeter persegi. Lanjut ke B, luas ya. Luas segitiga luas prisma ya. Selanjutnya sama dengan keliling alas kali tinggi. Nah, 7 kali 10 dikali 16 sama dengan 70 kali 16. Hasilnya luas sisi tegak ya di sini nilainya adalah 1120 desimeter persegi. Yang C, luas seluruhnya ya, luas seluruh sisinya, maka sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegaknya. 2 kali 364 ditambah 1120 sama dengan 728 ditambah 1120, maka luas seluruh sisinya sama dengan 1848 desimeter persegi.